Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2023. Teman-teman sekalian, hari ini 1 Desember 2022, tepat hari di mana diluncurkan ya sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri atau SNPMB tahun 2023. Ini saya bacakan siaran pers, dirilis di hari ini ya. Nah, ini tertanggal Jakarta 1 Desember 2022 oleh eh, Bapak Muhammad Azhari, selaku kalau tahun lalu Ketua RTMPT, sekarang diberi sebagai Ketua Umum Tim Penanggung Jawab SNPMB. Ada beberapa hal penting yang sangat krusial yang sudah dirilis pada pengumuman hari ini, dan ini menjadi rujukan, panduan, dan juga menjadi pedoman bersama. Saya akan bacakan pelan-pelan supaya nanti kita bisa memahami apa perbedaan seleksi masuk perguruan tinggi tahun ini dan tahun yang lalu. Yang pertama, sudah menjadi kabar umum bahwasannya seleksi masuk perguruan tinggi ada 3 jalur. Ada SNBP, seleksi nasional berbasis atau berdasarkan prestasi. Kemudian seleksi nasional berdasarkan tes atau yang dulu itu SBMPTN, UTBK. Kalau SNBP ini dulunya SNMPTN. Kemudian SNBT berdasarkan tes itu dulunya SBMPTN, dan jalur seleksi mandiri oleh kampus masing-masing. Nah, kita akan kupas satu-satu ya, karena yang dikelola oleh pemerintah itu yang di garis tebal ini atau di tulis tebal SNBP dan SNBT. Jalur SNBP yang berdasarkan prestasi itu berdasarkan prestasi akademik, dalam ini adalah rapot semester 1 sampai 5. Peserta SNBP adalah siswa kelas 12 yang akan lulus tahun 2023. Jadi yang boleh mengikuti SNBP hanya yang sekarang duduk di kelas 12. Yang sudah lulus tidak bisa. Dan tidak dikenai biaya. Kuota minimum, nah ini sangat penting sekali ya. Kuota minimum jalur SNBP masing-masing PTN itu adalah 20%. Jadi minimal 20%. Ya, jadi nanti ada kampus yang memberikan kuota 25%, 30%, mungkin bahkan 40%. Pokoknya aturannya minimal 20%. Bagi siswa yang layak mendaftar SNBP, nilai rapot akan diinput melalui pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS. Jadi nanti setiap sekolah akan menentukan 40% siswa eligible namanya, atau siswa yang layak untuk mendaftar SNBP atau berdasarkan prestasi. Apa yang dilihat nilai rapot? Mata pelajaran apa? Semua mata pelajaran. Jadi nilai rapor yang diinput, kalau tahun lalu kan hanya 6 mapel, ini semua nilai mata pelajaran diinput di sistem namanya PDSS ya, semester 1 sampai semester 5. Selanjutnya, siswa yang telah lulus SNBP, nanti jika dia diterima atau lulus dari diterima di kampus yang didaftar, maka dia tidak bisa mendaftar UTBK atau tidak diperbolehkan mengikuti yang jalur tes. Dia otomatis terblok di sistem eh, nomor registrasinya, sehingga dia tidak bisa mendaftar di jalur SNBT. Bagaimana yang jalur tes? Jadi peserta SNBT yang berdasarkan tes itu harus mengikuti UTBK, ujian tulis berbasis komputer, yang diselenggarakan oleh PTN atau Pusat UTBK PTN. Peserta hanya diperbolehkan mengikuti UTBK sebanyak 1 kali. Nah, ini sudah jelas sekali. Kemarin informasinya simpang siur, ada sebersit kalimat itu boleh sampai 2 kali tes. Tapi ini di panduan ini sepertinya sudah difinalkan bahwasanya tahun 2023 UTBK hanya 1 kali. Nah, ini sebanyak 1 kali. Untuk mengikuti UTBK dikenai biaya pendaftaran. Calon peserta yang dapat mengikuti SNBT 2023 adalah siswa lulusan tahun 2021, 2022, dan 2023. Jadi gap year ya istilahnya, teman-teman itu yang lulus tahun lalu dan 2 tahun yang lalu itu masih bisa mendaftar. Artinya ada 3 angkatan. Ada 2 angkatan gap year dan 1 angkatan yang lulus pada tahun tersebut. Hasil UTBK-nya berlaku untuk mendaftar SNBT 2023. Mekanisme seleksi SNBT dilakukan berdasarkan hasil UTBK dan dapat ditambah dengan kriteria lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh PTN.
Jadi hasil UTBK itu menjadi dasar untuk penetapan diterimanya di jalur SNBT, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes. Nah, sekarang kita lihat jadwalnya. Kapan jadwal SNBP yang berdasarkan prestasi atau yang jalur rapot? Pelaksanaan SNPMB 2023 diawali dengan ini ya, membuat akun ya, registrasi akun SNPMB pada portal SNPMB. Ya, ini dicatat betul, diingat-ingat portal strip snpmb.bppp.kemdikbud.go.id. Mulai kegiatan pengisian PDSS, pendaftaran SNBP hingga pendaftaran UTBK SNBT, pendaftar wajib memiliki akun SNPMB BP3 melalui single sign-on. Sama kayak tahun lalu ya, jadi harus punya akun yang didaftarkan di sistem. Registrasi akun SNPMB diselenggarakan pada, nah ini tanggalnya ya, perhatikan 14 Januari sampai 15 Februari itu registrasi akun. Jadi anak-anak, teman-teman sekalian memulai membuat akun di tanggal 14 Januari sampai 15 Februari, hampir 1 bulan. Registrasi ini diperuntukkan khusus lulusan 2023 dan akan ikut SNBP berdasarkan prestasi. Selanjutnya, penetapan siswa eligible sekolah diadakan pada 3 Januari sampai 8 Februari. Jadi nanti di sini sudah sangat jelas siswa eligible ditentukan oleh sekolah, bukan oleh kampus. Pada tanggal 3 Januari sampai 8 Februari. Pengisian PDS itu 9 Januari sampai 9 Februari, 1 bulan. Kemudian pendaftaran SNBP itu 14 sampai 28 Februari. Jadi ada masa pembuatan akun, ada masa pengisian PDSS, kemudian ada masa pendaftaran. Pengumuman hasil SNBP pada 28 Maret 2023. Jadi 1 bulan setelah pendaftaran ditutup itu diumumkan hasil SNBP atau kalau tahun lalu SNMPTN, Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Sedangkan jadwal pendaftaran ulang peserta yang lulus SNBP dapat dilihat pada laman PTN penerima masing-masing. Bagaimana yang jalur tes? Jadi ini tahap SNBT ini yang berdasarkan tes atau yang dulu dikenal dengan SBMPTN diawali dengan registrasi akun. Bedanya ini agak mundur ya dengan yang tadi. Jadi 16 Februari sampai 3 Maret. Kemudian pendaftaran UTBK itu tanggal 23 sampai 14 April. Kemudian pelaksanaan UTBK ada 2 gelombang. Gelombang 1 pada 8 sampai 14 Mei. Kemudian gelombang 2 pada 22 sampai 28 Mei. Jadi tesnya di bulan Mei ya, tanggal 8 sampai 14, kemudian gelombang berikutnya 22 sampai 28. Pengumumannya tanggal 20 Juni 2023. Pendaftaran SNMPMB dari warga kurang mampu dapat mengajukan skema KIP, Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Informasi detail dapat dilihat di laman pusat pembiayaan pendidikan di kipkuliah.kemdikbud.go.id. Nah, ini yang juga tidak kalah penting teman-teman, informasi resmi tentang SNBP dan UTBK 2023 dapat dilihat pada laman resmi ini ya, www.snpmb.bp3.kemdikbud.go.id. Ada call centernya, ada helpdesk-nya, kemudian ada akun Twitter, IG, kemudian TikTok, Facebook, dan juga YouTube. Nah, ini mungkin menjadi pegangan panduan, ini sudah resmi ya, resmi disahkan, ditetapkan terkait dengan tanggal-tanggal, syarat-syarat, dan juga jenis tes yang nanti akan dilakukan untuk seleksi mahasiswa tahun 2023. Ternyata hanya boleh tes 1 kali, kemudian untuk yang jalur prestasi itu harus input rapot semester 1 sampai 5, semua mata pelajaran. Kemudian sepertinya pemilihan prodi tidak lagi diklasifikasi mana sosum, mana saintek, tapi bebas memilih. Namanya merdeka bertanggung jawab. Nanti secara detail akan saya kupas di video berikutnya tentang bagaimana syarat-syarat SNBP dan syarat-syarat SNBT serta berapa prodi yang boleh dipilih dan prodinya apa saja. Mungkin ini sementara yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.